Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peri Irawan Ramadan dan rekan saya Mulia Ramadhani ingin mempresentasikan hasil kerja PPT kami tentang masa disintegrasi kerajaan dinasti Abbasiyah pada tahun 1000 hingga tahun 1250. Integrasi adalah lawan dari disintegrasi. Integrasi adalah kemajuan, persatuan, pembangunan. Dan di sini kita akan membahas tentang masa disintegrasi. Masa disintegrasi ialah masa kehancuran, masa perpecahan, dan masa kemunduran, keruntuhan. Kerajaan dinasti Abbasiyah mengalami disintegrasi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor kemunduran ekonomi. Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam proses disintegrasi. Penurunan perdagangan dan pertanian ditambah dengan inflasi dan pengeluaran militer yang tinggi, melemahnya keuangan kekhalifahan. Pemberontakan dan perang juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan pengurangan produksi, sehingga kerajaan Abbasiyah mengalami kemunduran ekonomi. Dan faktor kedua, faktor disintegrasinya kerajaan dinasti Abbasiyah adalah perpecahan politik. Perebutan kekuasaan di antara para penguasa Abbasiyah menyebabkan perpecahan politik yang semakin mengintensifikan ketidakstabilan. Para gubernur daerah mulai mengklarifikasikan kemerdekaan dan kekuasaan khalifah di Baghdad semakin terkikis. Dan pada saat melemahnya kerajaan dinasti Abbasiyah, muncul dinasti-dinasti baru di tengah kekacauan dan lemahnya kekuasaan pusat. Sejumlah dinasti baru muncul di berbagai wilayah kekhalifahan. Beberapa di antara mereka adalah dinasti Safarid. Dinasti Safarid berada di Persia dan dinasti Tahirid yang berada di Khurasan. Lalu kerajaan dinasti Tulunid yang berada di Mesir. Mereka menentang otoritas khalifah dan mendirikan kerajaan-kerajaan independen hingga runtuhnya kerajaan dinasti Abbasiyah pada saat itu. Pada saat melemahnya dinasti Abbasiyah, muncul serangan-serangan dari luar. Khalifah Abbasiyah juga menghadapi serangan dari luar seperti dari Kesultanan Seljuk dan pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Serangan ini semakin melemahnya kekuasaan Abbasiyah dan akhirnya menyebabkan kejatuhan Baghdad pada tahun 1250-an. Selain hancurnya dinasti Abbasiyah pada tahun 1250-an, dinasti Abbasiyah juga memiliki masa kejayaan. Pada tahun 750 hingga 1250 Masehi, mencapai puncak kejayaan pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Pada masa ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, seni, budaya, agama Islam. Baghdad menjadi pusat pembelajaran, perdagangan, dan seni, dan menjadi rumah bagi para ilmuwan, penulis, dan seniman terkemuka. Lalu dinasti Abbasiyah pernah memiliki faktor-faktor keberhasilan pada saat itu.
Keberhasilan Abbasiyah dikaitkan dengan beberapa faktor. Di antaranya adalah kepemimpinan yang kuat, kebijakan toleransi terhadap agama dan budaya lain, dan kebijakan ekonomi yang memicu pertumbuhan dan kemakmuran. Kekhalifahan ini juga memainkan peran penting dalam penyebaran pengetahuan dan budaya Islam di berbagai wilayah dunia. Namun, kejayaan Abbasiyah tidak berlangsung selamanya. Seiring berjalannya waktu, faktor-faktor seperti perebutan kekuasaan, ketidakstabilan politik, kemunduran ekonomi, dan serangan-serangan dari luar menyebabkan melemahnya kekhalifahan. Pada akhirnya, dinasti Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 ketika Baghdad ditaklukkan oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Kemunduran kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kehilangan wilayah. Seiring waktu, kekhalifahan Abbasiyah kehilangan wilayah kekuasaannya secara bertahap. Dinasti-dinasti baru yang mendeklarasikan kemerdekaan ini di berbagai wilayah semakin mempersempit wilayah kekuasaan Abbasiyah. Pada akhirnya, khalifah ini hanya menguasai wilayah kecil di sekitar Baghdad. Lalu kemunduran ekonomi. Kondisi ekonomi Abbasiyah mengalami kemunduran yang signifikan. Penurun perdagangan, kerusakan infrastruktur akibat perang, dan inflasi membuat kerajaan sulit untuk mempertahankan keuangannya. Kondisi ini semakin melemahnya Abbasiyah dan membuat rentan terhadap serangan. Dan lemahnya militer. Kekuatan militer Abbasiyah juga melemah karena berbagai faktor, termasuk perebutan kekuasaan di antara para panglima, kurangnya dana untuk pemeliharaan pasukan, dan munculnya kekuatan militer baru di berbagai wilayah. Kelemahan militer ini membuat Abbasiyah rentan terhadap serangan dari luar. Lalu, kehilangan prestise. Kehilangan wilayah, kelemahan militer, dan kemunduran ekonomi menyebabkan Abbasiyah kehilangan partis dan pengaruh di dunia Islam. Kekhalifahan yang dulunya menjadi pusat kebudayaan dan pembelajaran Islam kini semakin terpinggirkan dan kehilangan otoritasnya. Jadi, dalam materi ini dapat kita ambil beberapa poin kesimpulan. Yang pertama, ada warisan kebudayaan. Meskipun mengalami kejatuhan, kekhalifahan Abbasiyah meninggalkan warisan kebudayaan yang luar biasa. Periode keemasannya melahirkan banyak karya ilmiah dan serta yang berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia Islam dan peradaban manusia. Dan yang kedua, peran penting. Kekhalifahan Abbasiyah memainkan peran penting dan penyebaran ilmu pengetahuan dan budaya Islam ke berbagai wilayah dunia. Berkat upaya para ilmuwan, penulis, dan seniman Abbasiyah, berbagai pengetahuan dan pemikiran berkembang dan masyhur luas, mewarnai periode peradaban dunia. Dan pembelajaran berharga. Keruntuhan Abbasiyah merupakan pelajaran berharga tentang dinamika politik dan sosial dalam sebuah kerajaan besar. Faktor-faktor seperti perebutan kekuasaan, ketidakstabilan politik, dan kemunduran ekonomi
dapat menyebabkan kejatuhan sebuah kerajaan yang kuat mencapai kejayaannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.